وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa yang telah kita lihat bagaimana para salaful ummah demikian perhatiannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya merupakan manhajul hayat. Kitab Allah Subhanahu wa taala menjadikan prinsip yang hidup, merupakan manhaj yang mutabbaq, yang direalisasikan dalam setiap sisi kehidupan mereka dengan akhlak Al-Qur'anul Karim, dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim, dengan kebenaran yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Maka khanafiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mereka di mana mengkaji Al-Qur'anul Karim tidak hanya sekedar membacanya, namun demikian juga lebih dari itu memahaminya, mempelajari isi kandungannya, dan juga berusaha untuk mengamalkannya dalam setiap sisi kehidupan kita. Ini yang harusnya kita lakukan dan kita realisasikan. Dan subhanallah, tuntunan Al-Qur'anul Karim telah memberikan bimbingan kepada kita apa yang mesti kita lakukan dalam lingkup keluarga misalkan. Contoh-contoh teladan juga banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana bimbingan Al-Quran dalam hidup rumah tangga. Demikian pula dalam bermasyarakat, dalam bernegara, demikian pula dalam berbagai muamalah. Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita dengan jalan yang paling mulia dan juga dengan jalan yang pasti akan kebenarannya. Maka inilah mereka para salaful ummah. Kalau kita melihat kepada sirah mereka, sejarah kehidupan mereka yang demikian mengagumkan, tiada lain adalah karena didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bimbingan Al-Qur'anul Karim. Maka kita lihat para sahabiah juga demikian. Mereka senantiasa wukuf. Mereka senantiasa berhenti dengan kebenaran yang datang kepada mereka. Senantiasa merealisasikan, segera mempraktekkan dan merealisasikan apa yang itu merupakan bimbingan Al-Qur'anul Karim. Satu contoh di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau mengatakan yarhamullahu nisa'al muhajirat al-awwal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada wanita-wanita muhajirat yang mereka berhijrah di awal pertama hijrahnya. Ketika turun kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin, wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin, hendaknya mereka membentangkan kerudung-kerudung mereka ke dada-dada mereka. Maka spontan ini pun juga mereka memahami dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini tanpa ada rasa berat, tanpa kemudian pikir panjang, merealisasikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Contoh-contoh dari para sahabiah, keteladanan yang patut untuk kemudian kita ambil dari mereka orang-orang yang waqaf ala hududillah Subhanahu wa taala. Orang-orang berhenti di hadapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi juga riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kisah-kisah yang sangat banyak sekali dari kisah keteladanan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an
dengan ayat-ayat yang turun kepada mereka. Kisahnya dalam haditsul ifk. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala dengan Mistah. Ini juga sampai bersumpah karena Mistah termasuk dari orang yang terbawa kepada isu-isu yang menyebar kedustaan yang disebarkan kepada rumah tangga keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ketika ternyata kebenaran bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Abu Bakar berjanji untuk tidak lagi memberikan bantuannya kepada Mistah ini. Namun kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat. Maka beliau pun rujuk kepada kebenaran apa yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan mengalahkan dari perasaannya, mengalahkan dari mangkalnya. Yang ini kita lihat bagaimana para sahabat seperti itu keadaan mereka. Dan contoh teladan dari para anbiya adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa saudara-saudaranya mendoliminya dengan kezaliman yang bertumpuk-tumpuk. Dari pertama didustakan sampai seekor serigala yang tidak berdosa menjadi sasaran. Ya. Menjadi sasaran ini dari kedustaan yang mereka buat. Tidak hanya sampai itu saja, sudah dibegitukan, diceburkan dalam sumur. Tidak berhenti sampai itu saja, dijualnya ketika diangkat oleh kafilah yang lewat, maka diakuinya kalau itu adalah budaknya. Saudaranya sendiri dikatakan ini budaknya. Saudara-saudaranya menganggapnya dirinya sebagai budaknya. Tidak hanya itu saja, dijualnya lagi. Kita lihat. Dan ternyata juga tidak hanya itu, tidak berhenti sampai di sini. Sampai kemudian menuduhnya Nabi Yusuf alaihissalam sebagai seorang pencuri. Fa in saraq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ini menuduhnya di hadapannya lagi. Kezaliman diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kita lihat seperti itu tidak kemudian menjadikan kebencian, tidak menjadikan balas dendam. Akhlak yang sangat luar biasa. Al-Quran memberikan keteladanan kepada kita. Dan kita lihat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sejarahnya, dalam sirah nabawiyah yang kita semuanya memahaminya. Namun ini juga menjadi manhajul hayat bagi kita, prinsip hidup dalam kehidupan kita. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi, dianiaya, diserta dicaci maki, diintimidasi, diancamnya mau dibunuhnya. Namun demikian kita lihat bagaimana sikap beliau dalam Fathu Makkah. Ketika orang-orang Makkah ini masuk Islam sudah, namun dalam keadaan mereka gemetar, ketakutan, juga dalam keadaan mereka siap untuk menerima hukuman dari Rasulullah SAW dengan apa yang pernah dilakukannya kepada beliau sebelumnya. Namun ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita dengan perkataan beliau, izhabu wa antum mutlaqa, pergilah dan kalian bebas, tanpa ada dendam, tanpa ada rasa sakit hati. Ketika itu adalah kembalinya kepada pribadi. Dan ini kita lihat bagaimana akhlak yang sangat mulia, di mana Rasulullah SAW tidak pernah marah karena pribadinya. Meskipun mencela kepada Nabi SAW bukan masalah yang gampang. Mencela kepada Nabi SAW, hukumannya dalam Islam adalah penggal lehernya. Kalau kau bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hukum tetap berlaku. Namun kita lihat Rasulullah SAW teladan yang baik, dengan keteladanan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah didik beliau dalam dari Al-Qur'an Al-Karim, dari nabi-nabi sebelumnya.
Maka ini juga merupakan manhajul hayat, di mana Rasulullah SAW tidak pernah murka, tidak pernah marah kecuali kalau terjadi intihak hurumatillah, dilanggar akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini baru kemudian beliau pun tidak tinggal diam. Namun kalau pribadinya, dan betapa banyak celaan-celaan kepada beliau alaihi salatu wassalam, majnun, kahin, syair, dan sekian tuduhan kepada beliau. Manhajul hayat. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu yang diteladankan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya. Maka banyak sekali dari kisah-kisah dari para sahabat yang mereka waqafan 'alal haq. Mereka berhenti ketika dihadapkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa berusaha untuk ittiba, mengikuti dengan apa yang datang kepada mereka dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian mangkir atau membelot atau ngeyel atau kemudian berpikir panjang dulu, tidak. Kisah-kisah yang banyak terjadi dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dari kisah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Talha, dan banyak lagi yang lainnya. Dari kisah-kisah yang mengagumkan dari para salaful ummah, dihadapkan kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mesti menjadi keharusan bagi kita untuk kita senantiasa berupaya menapaki atau bersikap seperti apa yang telah disikap oleh mereka para sahabat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat ini, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita untuk kita benar-benar perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, qira'atan wa hifdhan wa fahman wa amalan, baik dari membacanya, menghafalkannya, memahami isi kandungannya, demikian pula upaya kita untuk kita mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'anul Karim. Karena itu sedikit di sini saya bawakan dari apa yang dinasihatkan kepada kita oleh Mufti Imam Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, tentang apa-apa yang mesti atau seyogianya dilakukan, diperhatikan bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Yang pertama, kata beliau, dan ini tentunya adalah yang pertama dan paling utama, adalah wujubul ikhlas lillahi fil amal. Wajibnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam kita beramal. Yang tentunya jangan sampai dalam kita perhatian kita kepada Al-Qur'anul Karim karena menghendaki sekeping dari dunia yang demikian hina dan nista. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mengancam, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Na'udzu billah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Di surat Hud ayat yang ke-15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, barang siapa yang menghendaki kepada kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami penuhi amalan-amalan mereka, ini kami balas. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Orang-orang kafir yang punya kebaikan pun juga dibalas kebaikannya. Dikiranya orang-orang kafir itu tidak punya kebaikan, mereka punya kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami penuhi, kami cukupkan
kepada mereka dari amalan-amalan mereka di dunia ini. Jadi cukup amalan mereka hanya di dunia saja. Dibalas amal mereka hanya di dunia saja. Na'udzubillah. Wa hum fiha la yubkhasun. Tidak dirugikan, tidak dizalimi di dunia mereka juga. Maka kita lihat, jangan kemudian menjadikan kita terlena dan terpedaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir. Glamornya dunia, banyaknya dunia, dan juga Masya Allah kalau kita lihat dengan dana-dana yang demikian besarnya, maka ini adalah kebaikan yang disegerakan kepada mereka. Yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi mi'atu rahmah." Allah Subhanahu wa taala hadis ini riwayatkan Bukhari dan Muslim, dan juga Bukhari menyebutkan juga di kitabnya Adabul Mufrad, dan juga di kitab sahihnya, ini dua-duanya menyebutkannya. Bahasanya Allah dikatakan inna lillahi mi'atu rahmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dan satu bagian diturunkan ke muka bumi ini. Yang dengan satu bagian ini yatarahamul khalq. Makhluk-makhluk Allah saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seorang ibu mengasihi kepada anaknya, bahkan binatang buas, hatta al-wuhush. Binatang buas ini pun juga punya kasih sayang, punya rahmat. Hatta al-faras tarfa'u hafiraha khasyata an tusiba waladaha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sampai seekor kuda dia mengangkat kakinya karena khawatir akan mengenai kepada anaknya. Satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian luasnya. Satu bagian ini subhanallah yang Allah nyatakan inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku meluas, memenuhi segala sesuatu tanpa terkecuali. Satu bagian saja. Sementara 99 bagian disiapkan bagi mereka orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi orang-orang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu tidak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati jannah, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayangkan dalam benak manusia. Jangankan yang 99, yang satu bagian saja kita tidak rasakan semuanya, apalagi membayangkan saja tidak, apalagi merasakannya. Ya. Dengar ceritanya saja itu sudah orang bergelimang dengan dunia. Nampaknya itu adalah satu, dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka akankah kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Yahudi, atastabdiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka ini Allah Subhanahu wa taala ketika amal-amal itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nuwaffi ilaihim, kami penuhi kepada mereka dari perbuatan mereka itu sendiri. Wa hum fiha la yubkhasun, tidak dirugikan dalam kehidupan dunia ini. Dipenuhi semuanya. Allah Maha Adil. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya. Ini orang-orang kafir. Kata Allah, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak ada jatah bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah. Wa habita ma sana'u. Berguguran dari amal-amal kebaikan yang dulu mereka kerjakan. Sudah berguguran di dunia, sudah dibalas. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil tidak diterima dari apa yang dulu pernah mereka kerjakan, sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat tidak ada tersisa kecuali kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan bentangkan, kami akan perlihatkan dari apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan yang baik. Waja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amal yang baik itu seperti debu yang berterbangan. Ketika itu adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan ayat seperti ini juga banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Faman kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mengharapkan, menginginkan dari tanaman dunia ini balasan dari dunia, kami akan datangkan, kami berikan. Kata Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bagian baginya di akhirat. Dan juga di surat Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang minta disegerakan balasannya di dunia, ajjalna lahu, kami segerakan, kata Allah. Dengan apa yang kami kehendaki akan dibalas. Maka ini ikhlas, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang senantiasa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka para salaf senantiasa menyatakan dalam dirinya, ya nafsi ikhlasi tataqallasi. Ya nafsi ikhlasi tataqallasi. Mereka menyatakan pada diri mereka sini, wahai jiwaku, ikhlaskan, ikhlaslah. Niscaya kamu akan bisa menyelesaikan segala ikhlas. Senantiasa itu dinyatakan kepada dirinya. Maka ini khususnya bagi para penghafal Al-Quran. Orang-orang menginginkan untuk menghafal Al-Quran, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang sudah kita singgung ini sudah cukup mengerikan bagi kita. Akankah kita kemudian hanya mengharapkan sekeping dari dunia? Waqad qil, predikat seorang hafid, seorang qari itu didapatkan hanya ketika di dunia saja. Na'udzubillah wa na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, hendaknya bagi orang yang menginginkan untuk menghafal Al-Quran, an yukarrirahu yata'ahadahu hatta tamakkana min hifdzihi. Hendaknya mengulang-ulang dari apa sudah dihafalkannya sampai benar-benar hafal. Ta'ahud. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dari kejujuran hambanya, dari kebenaran niat hambanya ini. Maka manakala kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal min mudzakir." Kemudahan akan Allah berikan kepada kita. Jadi tidak perlu pesimis dengan kesibukan kita seharian. Aktivitas kita, seorang pekerja, seorang karyawan, teladan bagi kita adalah Abul Ali Ar-Riyahi. Sibuknya melayani, sibuknya memberikan khidmah kepada majikannya. Sebagai seorang budak, namun juga himmahnya kepada Al-Quranul Karim dan ketergantungannya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menghalanginya. Ini orang-orang besar. Kemudian yang ketiga kata beliau, manakala seorang itu sudah memiliki hafalan, maka hendaknya juga senantiasa ta'ahud, mengulang-ulangi dan murajaah, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Apa sudah kita miliki, sudah kita punyai, hendaknya senantiasa berupaya untuk dijaga. Kalau toh kemudian la qadar Allah kemudian ternyata terlupakan, maka yang jelas kita telah berusaha. Kita ada upaya untuk senantiasa memberikan perhatian kepada Al-Quran, supaya jangan sampai kemudian dikatakan digolongkan orang-orang yang menyia-nyiakan Al-Quran. Ini minimalnya. Karena tentunya keadaan, kondisi, dan juga lingkup seseorang terkadang berbeda-beda. Namun demikian tetap senantiasa untuk bisa menjaganya sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Dikatakan innama matalu sahibil Quran kamathalil ibilil mu'aqqalah. Perumpamaan
sahibul Quran adalah seperti unta yang didadung, ya, ditali. Kalau senantiasa dijaganya maka dia akan namanya unta, binatang yang pelan namun pasti. Kalau dijaganya maka akan terjaga. Namun kalau dilepas begitu saja akan lepas. Dan ini kadang kita tidak sadar. Dan ini perumpamaan yang sangat gamblang sekali. Namanya unta, binatangnya kelihatannya seperti itu, pelan. Ketika dilepas, alah masih bisa dikejar. Masih di situ aja kok, ya. Kita jalan terus. Alah masih bisa dikejar itu. Ternyata terus jalan. Masih kelihatan. Tahu-tahu lep hilang sudah. Di mana nggak tahu. Ya. Seperti itulah Al-Quran. Ya. Rasulullah SAW memberikan gambaran. Al-Quran seperti ini. Kadang-kadang kita terlalu pede. Ya. Nah, kemudian masih bisa nih. Masih bisa dan masih bisa ternyata tahu-tahu kemudian ditabrak ini, sibuk ini, pikiran ini dan seterusnya, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan masalah, belum lagi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kemudian mulai ya digerogoti pelan-pelan. Dan itu berat, apalagi kalau sudah ya seperti saya sendiri merasakan seperti itu berat. Sangat berat ini. Dan sangat berat. Daripada menghafalnya, kita menghafal gampang, menjaganya ini yang luar biasa. Maka ini sekali lagi dibutuhkan kepada ta'ahud, ya. Ada perjanjian kita dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, beliau mengatakan wa in atlaqaha zahabat. Kalau dilepas hilang sudah, ya. Akan hilang. Ya. Maka tinggal hanya sejarah saja. Mengatakan dulu pernah. Tinggal mengatakan dulu pernah hafal, ya. Allah musta'an, ya. Maka jangan hendakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat beliau yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, kata beliau, di antara yang akan membantu seseorang untuk bisa menghafal Al-Quran Al-Karim adalah mudarasah, mempelajari. Mudarasah bisa dengan semaan, ya. Artinya saling menyimak satu dengan yang lainnya. Ya. Ya. Bisa juga dengan berbagai cara. Ya. Dengan siapapun, tidak mesti harus dengan mungkin dengan kawannya, di dalam kondisi apapun. Kalau memang ada waktu maka senantiasa berusaha untuk mudarasah. Dan ini keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa haffat bihimul malaikah wa nazalat bihimus sakinah wa ghashiyat bihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata beliau, majtama qaumun, tidaklah sekelompok kaum mereka berkumpul di satu masjid, satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna, mudarasah. Saling belajari, mengkaji, murajaah, mudzakarah. Maka keutamanya luar biasa. Illa haffat bihimul malaika, yang pertama. Para malaikat akan mendoakannya. Para malaikat akan santun kepada orang-orang yang mempelajari kepada Al-Quran Al-Karim. Mendoakan sebagaimana dalam riwayat yang lain. Dengan doa mereka, Allah maghfirlah, Allah marhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Keutamaan yang luar biasa. Yang kedua, wa nazala bihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan.
Maka itu tidak ada yang bisa menenangkan kecuali dengan Al-Quran Karim. Dan ini subhanallah bisa kita rasakan sendiri dalam keadaan sakit, dalam keadaan ketika tidak ada menghiburnya, ambil Al-Quran, baca Quran, tenang. Insya Allah ketenangan akan datang kepada kita. Ini kitab Allah, jangan sampai lepas dari diri kita. Insya Allah ini akan menenangkan kepada kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah akan menenangkan pada hati, dan baca Al-Quran dan Allah akan lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala bihim as-sakinah ketika wa ghasyiyat bihim ar-rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menyelimuti kepada mereka. Kemudian keutamaan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebutnya di hadapan para malaikatnya. Dan kemarin sudah kita bahas. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut seorang hamba fi maqamil madah. Dalam maqamil madah, ini adalah manqabah. Ridwan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Kecintaan Allah yang kita peroleh. Dan ini tentunya adalah kecintaan Allah yang kita harapkan. Meskipun setiap orang mungkin mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu. Kadang-kadang nasallallahu alaihi wasallam bertepuk sebelah tangan. Maka ketika keridhaan Allah Subhanahu wa taala diberikan pada seorang hamba, ini sudah luar biasa. Maka kebaikan akan didapatkannya. Dan ini kepada orang yang mudarasah dengan Al-Qur'an Karim. Allah akan menyebut mereka. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengingatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai kepada salah seorang dari hambanya, maka akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai fulan, cintailah dia. Fa ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Dan kemudian mengatakan pada penduduk langit, fa inna Allah ahabba fulanan fa ahibbu, sesungguhnya Allah telah mencintai kepada fulan, cintailah mereka, cintailah dia. Maka semua penduduk langit pun mencintainya. Dan ketika penduduk langit mencintainya, maka kemudian diberikan keridhaan di muka bumi ini. Ini asbab untuk kita mendapatkan cintanya Allah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dalam mudarasah kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya adalah kebaikan di sisi yang lain dari keutamaan-keutamaan orang-orang yang mudarasah kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali azan dulu, silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح Kita lanjutkan kembali. Ini yang beliau wasiatkan, yang keempatnya. Kemudian berikutnya, setelah mudarasah ini, hendaknya seorang muslim jangan sampai melalaikan pada kitab Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dirinya dengan Al-Qur'an ada ta'ahud untuk bisa menyelesaikan dengan Al-Quranul Karim, baik dari membacanya atau juga menghafalkannya, untuk terus ada ta'ahud sebagaimana mereka merupakan da'bus salaf yang mereka senantiasa menghatamkan Al-Quran. Dan ini pun juga bermacam-macam, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ya. Dan tergantung kepada kondisi dan keadaan masing-masing. Dan tentunya bagaimana beliau katakan, rasanya kondisi manusia itu juga bermacam-macam. Di antara mereka ada yang banyak ilmunya, pemahamannya juga kuat, juga membacanya bagus dan tepat, dan sedikit kesibukannya ini. Maka seperti ini tentunya adalah bisakan lebih. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para imatus salaf mereka senantiasa ada ta'ahud. Bagaimana banyak riwayat dari mereka yang terkadang selesai di pagi hari atau di malam hari dan seterusnya mudarasah, dan juga khatmah, menyelesaikan dari bacaan Al-Quran ini. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seorang muslim untuk mempelajari dan memahami dari apa yang dibacanya ini, agar apa yang dibacanya itu adalah ala bayyinah, memahami dengan apa yang dibacanya ini, khususnya sebagaimana tadi sudah kita singgung, qadral wajib, kadar wajib yang kita butuhkan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan kita memahami, seperti yang sudah kita singgung, memahami surat Al-Fatihah misalkan, agar kita membacanya bisa dengan tadabbur, dengan penuh kekhusyuan, atau surat-surat yang kita baca. Karena sekali lagi bahwasanya membaca Al-Quran laisa maksud mujarrad tilawah, bukan maksudnya sekedar membaca saja, itu tidak. Tapi lebih dari itu adalah agar kita lebih bisa memahami, memperhatikan khitab Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kalau sekedar hanya membaca saja, ini adalah tidak ubahnya seperti orang-orang sebelum kita dari kalangan kita, yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun. Ini mereka. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani, tidak mengetahui tentang Alkitab kecuali sekedar angan-angan saja. Amani.
persangkaan saja. Artinya mereka membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak memahami apa yang ada di dalamnya. Maka ini tentunya adalah qadrul wajib, kadar wajib yang sebagaimana dikatakan, yang ini akan bisa memperbaiki kepada ibadah kita. Itu minimal. Lebih dari itu, maka di sini pentingnya juga untuk kita belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran di sini adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Karena itu kita lihat sejarah para qurra, para huffaz, hamalatul Quran, dari semenjak para sahabat sampai hari ini, kebanyakan mereka adalah ahlul lughah, kuat dalam adanya, demikian pula kuat dalam bahasanya. Ahlul ada, mereka juga ahlul lughah. Maka kita lihat dari para a'immatul qurra, di antaranya seperti Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Ini imam fil qafiyah wal arud, imam dalam masalah qafiyah dan arud, ilmu sastra Arab. Pertama kali beliau meletakkan qafiyah, not syair-syair dalam syair-syair Arab ini, yang lebih dikenal dengan arud, dengan 16 ukur yang ada, yang beliau buat. Ini beliau, muridnya Sibawai, ini juga seorang qari, hafidh, muqri ahlul ada, juga imam lughah dari ahlul Basrah, imam lughah dari Basrah. Demikian pula Al-Farra, misalkan Al-Farra ini juga imam lughah di Kufah. Bagaimana kita mengerti Kufah dan Basrah ini adalah dua kota yang bermusuhan, ya, dalam bahasa. Dalam bahasa Arab, kalau antum pelajari bahasa Arab lebih detail, ya, ini sampai ke syarah Naqil misalkan, akan didapati dari dua kota yang selalu berseteru ini dalam bahasa. Basrah mengatakan seperti ini, Kufah mengatakan membantah seperti ini paling sering. Ya. Tapi ini kita lihat ilmiahnya. Dan kita lihat para huffaz kebanyakan adalah ahlul lughah, ahli bahasa. Dan itu pengalaman saya sendiri pun seperti itu ketika membaca kepada Syekh Abdullah Al-Adwani hafizahullah taala. Beliau juga sering mengajarkan nahwu, mengajarkan bahasa. Dan seringnya ketika membaca itu sering sekali. Kadang-kadang kita sendiri kan nggak siap. Saya sendiri nggak siap untuk istihdzar dengan qawaid nahwiyah. Ketika lagi baca dihentikan bacaannya, kemudian ditanya, bukan ditanya bacaannya tadi baca apa atau bagaimana, ini tidak, ditanya dari lughahnya. Ya, kadang-kadang kita tidak istihdzar itu. Kalau sudah tidak bisa menjawab, sudah ini keluar alaqina syarrak mesti seperti itu. Ini beliau. Maka pentingnya juga bahasa dalam masalah ini, agar kita bisa merasakan zauq, istilahnya rasa bahasanya. Ini tentunya adalah lebih lebih detail lagi. Maka di sini juga itu tadi qadrul wajib, minimalnya, karena itu menunjukkan bahasa Arab itu penting, khususnya dari apa yang kita baca dalam sholat kita. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahasa Arab itu penting. Dan kita lihat para imam kebanyakan ahli bahasa. Maka salah kalau kemudian mengatakan bahasa Arab yang sekedarnya saja sudah cukup, jangan berlebihan. Dikiranya kita lihat Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam, orang-orang ajam ini, tapi lihat bahasanya kuatnya luar biasa. Dan juga para a'immah yang lainnya dari orang-orang ajam pada hari ini, bukan Arab, bukan dari nasab Arab. Tapi ini kita lihat
Luar biasa bahasanya. Ibnu Qayyim misalkan, masya Allah, ya. Karya-karyanya, sastranya juga sangat tinggi sekali. Keindahan bahasanya, lugatnya, masya Allah. Jadi para imam seperti itu. Maka ini bahasa adalah penting. Maka seorang hafaz atau Quran, penghafal Quran juga mesti belajar bahasa Arab. Meskipun dimulai dari yang istilahnya yang bisa kita usahakan, kita bisa memahaminya. Minimalnya tahu terjemahannya lah, ya. Memahaminya itu minimal. Lebih dari itu tentunya adalah belajar bahasa secara secara manhaji. Dari yang dasar-dasar sampai teruskan berikutnya ini. Namanya bahasa, habis umur kita juga kita tidak akan bisa selesai itu. Ya. Bahasa Arab saja baru bahasa tok. Habis umur kita belum tentu kita akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Maka ini sangat dalam sekali. Apalagi namanya bahasa Al-Quran. Banyak yang bahasa Al-Quran ini bukan dari bahasa Arab. Serapan-serapan dari bahasa Khimyar, bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Bukan asli dari bahasa Arab. Itu banyak dalam Al-Quran Karim. Misalkan, apa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Apa makna samidun ini? Nah, ada ini. Samada, ya. Apa ini? Ini bukan asli dari bahasa Arab. Wa antum samidun. Hai mughannun, ya. Bernyanyi-nyanyi. Apa min hadzal hadits ta'jabun? Ketika dibacakan Al-Quran, wa tadhakuna wa la tabkun, tertawa-tawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, bahkan sambil nyanyi-nyanyi. Bacaan Al-Quran malah nyanyi-nyanyi. Ini adalah pelecehan. Ya. Maka ini tentunya adalah lebih jauh lagi. Yang jelas, qanafidin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran dikatakan bilisanin Arabiyyin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Ini yang masih menjadikan perhatian bagi kita juga untuk perhatian dengan bahasa Arab, agar kita juga memahami akan ma'ani dari apa yang kita baca ini. Dan tentunya kalau kita paham akan maknanya, lebih mudah atau lebih mendekatkan diri kita untuk kita bisa tadabbur, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih bisa memikirkan, merenungi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Katakan la'allakum ta'qilun. Qur'anan Arabiyyan, Quran yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir, berakal. Dan ayat-ayat semacam ini juga banyak yang menuntut kita juga untuk kita memikirkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka tadabbur dengan Al-Quran, ataukah dalam hati mereka itu ada kuncinya, ada gemboknya, terkunci hatinya? Yang ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaqra'una al-Quran la yujawizuna hanajirahum, tidak sampai kepada tenggorokan mereka, karena terkunci sudah, naudzubillah, tidak bisa paham. Ini. Maka jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara nasihat beliau. Kemudian kalau kita lihat dari aqwal para sahabat terkait dengan masalah ini sangat banyak sekali. Di mana mereka para sahabat, di tengah-tengah mereka lah turun Al-Quran Karim. Dan mereka mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya para imam tabi'in, atba'ut tabi'in dan sesudahnya. Maka dalam memahami Al-Quran pun juga seperti itu. Kita memahami maknanya, memahami isi kandungannya dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam
sunnah-sunnahnya atau juga para sahabat, demikian pula para tabi'in, kita memahami Al-Quran dengan wasilah para ulama yang menjelaskan kepada kita. Alhamdulillah sekarang pun juga bukan satu hal yang sulitnya. Gak bisa bahasa Arab, terjemahan sudah banyak. Ya. Tafsir sekarang juga tafsir banyak sekali. Tafsir yang ringan juga banyak. Minimalnya juz amma. Syekh Nutaimi ini tafsirnya juga Masya Allah. Dan itu juga sudah diterjemah. Ibnu Katsir sekarang juga berapa jilid itu sudah diterjemah. Artinya tidak ada lagi alasan. Ya. Kemudahan telah banyak pada kita. Semakin tidak ada alasan lagi untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau ternyata ada fasilitas untuk kemudian kita memahaminya. Apalagi juga majelis-majelis ta'lim. Yang di situ juga dipelajari tafsir. Masya Allah, ini juga banyak sekali untuk kita memberikan himmah dan perhatian kita. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang mestinya untuk kita mengembalikan pemahaman Al-Quran pun juga kepada apa yang telah dipahami oleh generasi pertama dari umat ini. Karena kepada mereka Al-Quran itu turun. Di tengah-tengah mereka Al-Quran itu turun. Kemudian berikutnya kata beliau, wasiat beliau, hendaknya seorang yang perhatian dengan Al-Quran ini senantiasa berusaha untuk mengamalkan. Setelah mengilmuinya, mengamalkannya. Mengilmui tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Karena ini merupakan samratul ilm. Buah daripada ilmu kita adalah dengan amal. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, al-ilmu zainun bil amal, la bit tabahi wal amal. Wa man afada ilmuhu bil qawli wal fi'li kama. Ilmu itu dihiasi dengan perbuatan. La bit tabahi wal amal, bukan dengan berbangga diri dan angan-angan. Maka siapa yang ilmunya itu berfaedah bil qawl wal fi'l, dengan perkataan dan perbuatannya, maka sempurnalah. Ini mulai berfaedah antara perkataan dan perbuatannya. Maka samratul ilm adalah al-amal. Karena maksud daripada diturunkannya Al-Quran atau juga diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala semuanya, diutusnya para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah untuk mengajari manusia dan mengamalkan. Kalau tidak, maka ini adalah ilmu tanpa amal. Yang tentunya ini tidak akan bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya, bahkan memberikan mazharat. Sebagaimana banyak riwayat dari para salaful ummah dalam masalah ini. Dan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tadi sudah kita singgung bagaimana para sahabat waqaf pada ayat Allah Subhanahu wa taala ketika kebenaran itu datang kepada mereka dari kitab Allah, mereka pun segera untuk berusaha untuk mengamalkannya. Seperti kisahnya para sahabat ketika turun ayatul hijab, langsung mereka mempraktekannya dengan menutup kepala mereka. Sampai dikatakan ka'anna bi ru'usihim al-ghirban. Seakan-akan di kepala mereka itu ada gagak. Ada gagak ini hitam. Dan ini terjemahan mereka, tafsir mereka. Ini para sahabat memahami kepada ayatul hijab ini. Tentunya mereka adalah lebih paham dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita lihat bagaimana para sahabat dihadapkan kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena itu sebagaimana dikatakan bahwasanya siapa yang tidak beramal dengan Al-Quran, ketika Al-Quran dipahami dan tidak diamalkan, maka Al-Quran itu akan menghujat kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Quran itu akan
hujjatun laka, menjadi pembela bagimu, au alaik, atau yang akan menghujat kepadamu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dikisahkan juga dari munculnya orang-orang Khawarij ini juga seperti itu keadaannya. Nasallallahu alaihi. Maka sekali lagi merupakan da'bus salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dari para sahabat, para tabi'in dan orang-orang sesudahnya yang mengikuti mereka dengan baik, senantiasa harus kita perhatian untuk mengamalkan dengan apa yang mereka telah ilmui dari Al-Quran Karim. Bahkan itu lebih perhatian daripada sekedar menghafalkannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ini juga salah seorang imam al-muqri rahimahullah ta'ala, qala haddatsana alladhi kana yuqri'unana al-Qur'an, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang dahulu membacakan kepada kami Al-Quran, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini umumnya riwayat yang seperti dari dua sahabat ini. Kemudian satu lagi adalah Ubay bin Ka'ab. Qala annahum kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazuha hatta ta'allamu ma fiha min al-ilm wal amal. Bahwa mereka ketika belajar dari Nabi alaihi salatu wasallam 10 ayat mereka tidak mau melebihkannya, sampai kemudian mereka mempelajarinya dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Qalu, mereka mengatakan fata'allamna al-Qur'an wal ilm wal amal jami'an. Maka kami mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu dan mengamalkannya sekaligus. Ini kata Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Karena kita lihat bagaimana mereka lama sekali dalam menghafal. Jadi itu mereka sabar. Maka ini yang kita lihat bagaimana kesabaran mereka para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum, dan ini menunjukkan perhatian yang besar mereka pada kitab Allah. Ini teladan bagi kita. Kemudian juga wasiat beliau radhiyallahu ta'ala agar jangan sampai kita lari menghajar Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Dan Rasulullah SAW berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini mahjur, ditinggalkannya, tidak dipedulikannya. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berbagai bentuk dari menghajar Al-Quran. Makna hajar Al-Quran, di antaranya kata beliau, hajru sama'ihi wal imanu bihi wal isgha' ilaihi. Yang pertama adalah meninggalkan untuk mendengar. Mendengar pun tidak mau. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala malah ngamuk. Ketika nyetel musik diganti dengan murattal, keluar tanduknya. Ini masuk dalam kategori menghajar. Dan juga menghajar iman, tidak mengimaninya. Wal isgha' ilaihi, dan juga tidak mencurahkan pendengarannya kepada Al-Quran. Maka tidak mengimani apa yang datang dari Al-Quran ini juga termasuk dari menghajar, menjauh, meninggalkan kepada Al-Quran Al-Karim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, makna dari menghajar Al-Quran, hajrul amalu bih, meninggalkan untuk mengamalkannya dengan Al-Quran ini.
dan berhenti pada apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan diharamkan oleh Al-Quran. Meskipun dia membacanya dan mengimaninya. Mari kita lihat. Kalau di Solo ini sudah banyak ya. Mudah-mudahan jangan sampai masuk ke sini ya. Jadi apa yang dikatakan dengan majlis ta'wil Al-Quran ya. Ini juga subhanallah mencukupkan Al-Quran. Apa yang dihalalkan Al-Quran kata mereka, ya ini yang kita halalkan. Apa yang diharamkan maka itu yang kita haramkan. Maka mereka menghalalkan ya, daging anjing karena apa? Tidak ada dalam Al-Quran katanya. Ya. Alasannya tidak ada dalam Al-Quran. Karena kata mereka yang disebutkan diharamkan dalam Al-Quran cuma 4 saja. Innama harrama alaikumul maitata waddama lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan kata mereka, pinter mereka, pinter orang. Kata innama katanya lil hasr. Untuk pembatasan, maka yang dibatasi cuma 4 saja. Bahwasanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama bangkai, yang kedua darah. Dan ini darah saja kata mereka, ini darah yang masfuh yang mengalir. Kalau sudah membeku boleh dimakan. La haula wala quwata illa billah. Rakusnya manusia ini ya. Sampai makanan kucing dimakannya ya. Ini kan makanan kucingnya. Biasa kita dulu ketika di kampung seperti itu. Ini dimasak ya. Tapi untuk makanan kucing ini. Ini rakusnya ini. Malah menghinji yang ketiganya daging babi. Ini pun dagingnya kuahnya boleh. Ini zahiri makid ya. Lebih zahiri dari Ibn Hazm. Ya. Ini. Kemudian yang ketiganya wa ma'uhilla bihi li ghairillah katanya. Maka ini tidak ada. Nah ini saya katakan, saya sering sampaikan seperti ini, orang-orang yang tidak cerdas. Karena kalau cerdas yakfih insyaallah. Ya. Orang cerdas ini dengan isyarat itu paham, ya. Dengan paham. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sebagaimana kisahnya Abdullah bin Mas'ud ketika beliau melaknati kepada wanita-wanita yang mengikir giginya, membuat tato atau minta ditato, menyambung rambutnya dan semisalnya untuk mempercantik diri. Seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud mengatakan, qara'na ma baina juffatil mushaf. Kami telah membaca di antara 2 sampul Al-Quran ini dari awal sampai akhir. Kami tidak dapati itu. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu membacanya dengan benar, pasti kamu dapatkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan ini yang diharamkan oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana aku tidak melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Laknat Allah bagi wanita yang membuat tato dan yang minta ditato. Wal wasilah wal mustawsilah, yang menyambung rambutnya dan minta disambung rambutnya. Ini orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tadi kelompok tadi tidak ada dalam Al-Quran, pokoknya nggak mau terima. Boleh saja mau pakai disambung pakai ban serep juga nggak masalah, apa-apa. Ya, ban serep konde itu kalau apa? Kondenya sampai ban serep gitu ya. Allah musta'an. Ini tabarruj ya. Maka ini jangan melihatkan Allah Subhanahu, muncul orang-orang seperti ini. Katakan kemintar sekali ya. Dan ini orang-orang tidak paham dengan Al-Quran. Memahami Al-Quran subhanallah semaunya sendiri. Kalau didengar cuma bikin kuping panas ini. Benar-benar kuping panas ini. Tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak dijawab. Mesti yang mengatakan, ayo apa lagi? Nah seperti itu. Dengan bahasa crossroad ya.
bahasanya orang kampung jadinya menarik sekali. Maka pengikutnya Masya Allah banyak sekali. Maka ini nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dikenalkan dengan sunnah. Ini satu hal yang sangat membahayakan sekali karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam tafsirnya qawaid yang beliau sebutkan dalam qawaid tafsir. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini kaidah diberikan. Menafsiri Al-Quran dengan memahami Al-Quran dengan akalnya sendiri, bagiannya dalam neraka. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Tempat duduknya di neraka ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini termasuk daripada makna dari menghajar Al-Quran. Bukan memahami Al-Quran, tapi sepertinya adalah meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang ketiganya kata beliau, kata Ibnu Qayyim, termasuk dari mana hajar ini adalah hajar tahkimi, meninggalkan untuk berhukum dengan Al-Quran dalam masalah-masalah agamanya, dalam usuluddin, dasar-dasar agama, dan juga rincian-rincian yang lain. Atau meyakini bahwasanya ini la yufidul yaqin, tidak berikan faedah ilmu yaqin. Bahwasanya dalil-dalil Al-Quran itu adalah lafziyah saja, la tahsulul ilm. Ini munculnya pemikiran-pemikiran seperti ini adalah dari orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah Asy'ariyah munculnya ini dari mereka ini. Maka kita kembali kepada tafsirus salaf. Bagaimana tafsirnya para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala demikian, maka itu tanpa kemudian ini begini, ini begini, dan lain sebagainya. Ditakwil semaunya sendiri. Dan ini sekali lagi banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Khususnya tadi yang saya katakan tadi, katanya innama lil hasr, maka cukup 4 saja ini. Tapi ketika ditantang, ayo mau berkorban dengan anjing, kalau memang dihalalkannya, ini juga subhanallah ini mereka. Karena itu kalau di Solo ini, maaf kalau yang pergi ke Solo hati-hati pokoknya ya, dengan namanya sate jamu ya. Sate jamu ini adalah sate anjing ya. Ini menyebar di mana-mana, dan itu karena bukan dari yang orang Islam sendiri menghalalkan itu. Orang mengatakan Islam saja mengatakan itu boleh. Alhamdulillah ya. Kalau mau makan daging anjing makan saja. Paling banter kan maksiat. Tapi kalau sampai istihlal, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, la haula wala quwata illa billah, kita khawatir ya. Kita khawatir termasuk dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala dalam Nawaqidul Islam ya. Ini kita khawatir ya. Bagaimana juga dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Tauhidnya juga. Maka jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempatnya, ketiganya. Kemudian yang keempatnya kata beliau adalah mana hajar ini adalah hajar tadabburi. Meninggalkan dari tadabbur dan memahami kepada Al-Qur'an Al-Karim. Dan juga meninggalkan untuk memahami dari apa-apa yang diinginkan dari Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Tidak mencari tahu bagaimana maknanya. Sementara kita lihat bagaimana seorang Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu hirasnya untuk memahami Al-Quran. Habrul ummah terjemahan Al-Quran ini. Ketika apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Tahrim, maka Ibn Abbas datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala.
tentang siapa dua wanita yang dimaksudkan dalam ayat itu. Mencari tahu. Dan ini mencari tahu pun juga bagaimana untuk bisa ketemu dan bisa bicara dengan sahabat Umar ini di masa kekhalifahannya. Maka kemudian dijelaskan bahwa dua wanita ini yang dimaksudkan adalah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini mencari tahu siapa. Seperti itu mereka para sahabat. Maka ini untuk tadabbur, untuk memahami apa yang dimaksudkan dari ayat itu. Kemudian juga yang kelimanya kata beliau, makna hajar ini, hajarul Quran adalah hajarul istishfa wa tadawi bih fi jami' amradil qulub wa adraniha. Meninggalkan untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat, mencari kesembuhan dengan perantaraan Al-Quran menjadi dalam mengobati penyakit-penyakit hati dan noda-noda dari hati itu. Maka ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan Al-Quran adalah syifa lima fi sudur, obat bagi apa yang ada dalam hati manusia. Maka insya Allah ini sebagaimana ini namanya penyakit hati banyak sekali, ujub ya. Obatnya Al-Quran. Dan berbagai penyakit hati, riya, sum'ah dan seterusnya. Bagaimana kita tadawi bil Quran, mengobati penyakit-penyakit hati yang Al-Quran berikan petunjuk pada kita, berikan penjelasan kepada kita bagaimana semestinya agar menjadi hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini wasiat-wasiat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Apa yang diwasiatkan dari, apa yang dinasihatkan dari Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, menukil dari apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Satu hal yang tentunya jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang menghajar kepada Al-Quran Al-Karim. Kemudian kata beliau, wasiat beliau yang berikutnya adalah ketika kita membaca Al-Quran adalah dengan adab-adab yang beradab dengan adab-adab yang mulia. Bagaimana yang dijelaskan juga oleh Imam Nawawi dalam At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, tentang adab-adab orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama diantaranya adalah ketika membacanya adalah ketika membaca Al-Quran ala husnil hay'ah, ala akmalil wajh, dalam kondisi yang paling baik. Mazharnya senantiasa dalam keadaan berusaha untuk dalam keadaan berwudu, dalam rangka untuk beradab kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ada meskipun kita membacanya dengan tanpa wudu pun juga boleh. Sebagaimana riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ketika beliau membaca Al-Quran, kemudian seseorang menegurnya, "Ya Amirul Mukminin, ataqra'ul Quran wa lasta 'ala wudu?" Apakah engkau membaca Al-Quran dalam keadaan engkau tidak berwudu? Maka kata Umar mengatakan, "Man aftaka bihadza?" Siapa yang berfatwa kepadamu dengan fatwa itu? Abu Musailamah katanya. Apakah Musailamah al-Kadzdzab yang memfatwakan itu kepadamu? Artinya ini bukan suatu keharusan, ya. Yang dibolehkan untuk kita di jalan dimanapun. Adapun kaitan dengan masalah mashul mushaf ini yang para ulama memperdebatkan masalahnya. Mana tentunya adabnya adalah menyentuh mushaf dengan dalam keadaan bersuci. Meskipun ini juga sekali lagi diperdebatkan di kalangan para ulama antara boleh dan tidaknya. Namun kembali kepada masalah adalah tentunya yang lebih baik membaca atau memegang mushaf dalam keadaan
suci dan berwudu. Adapun membacanya, membaca Al-Quran, yani ala zahril ghaib, ya, dengan hafalannya, bacanya dimanapun, bagaimana para sahabat membaca di jalan, bagaimana juga Rasulullah dalam keadaan sambil berbaring, dan lain sebagainya dalam berbagai keadaan. Maka ini tuntunan kepada kita untuk kita menjadikan yang terbaik dalam kita perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengawalinya membaca Al-Quran dengan isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dan terkadang syaitan itu masuk kepada kita, mengganggunya, mengganggu bacaan kita, mengganggu hati kita, mengganggu bacaan kita, kadang-kadang dilupakan. Wa ma ansanihu illa syaitan an azkura. Mengganggu bacaan kita dan juga mengganggu hati kita, jadi ria, jadi ujub, jadi akhirnya hilang amal kebaikan kita. Maka selayaknya untuk kemudian berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan, wa idza qara'tal qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jika membaca Quran maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan tentunya seperti ada satu hal yang ma'ruf, ya, yang dengan berbagai riwayat. Kemudian setelah isti'adzah adalah bismillah ketika di awal bacaan atau di awal surat. Ini adalah merupakan sunnah yang ditetapkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mengawali awal surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga merupakan adab dalam baca Al-Quran adalah membacanya dengan istirsal, dengan tartil, dengan tartil, dengan penuh perhatian, tartil, bagaimana yang Allah nyatakan warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'an, dan baca Al-Quran dengan tartil. Tartilkan Al-Quran tartila, dengan sebenar-benarnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan mengatakan warattilil Qur'an, tapi ditambah dengan tartila. Taukid, menguatkan untuk bagaimana kita mengupayakan kita membaca Al-Quran dengan tartil. Jangan terburu-buru. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau menggerakkan lidahmu dengan Al-Quran ini lita'jala bihi, karena terburu-buru. Tidak usah terburu-buru dengan bacaan dengan yang baik. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jangan kemudian dengan hadramah, ya, dengan bahasa cepat tapi juga tidak tadabbur. Kemudian juga sebagaimana tadi sudah kita singgung juga, hendaknya berusaha untuk bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil ini adalah tajwidul huruf, juga tajwidus shaut, membaguskan huruf-hurufnya. Bagaimana kita bisa tartil adalah melajari ahkam tajwid, ya. Demikian pula tajwidus shaut, membaguskan dari suaranya. Bagaimana hadis dari Rasulullah SAW dalam masalah ini juga banyak sekali. Dan Rasulullah SAW pun juga sering minta diperdengarkan bacaan Al-Quran, mendengar para sahabat membaca Al-Quran. Abu Bakar, Umar baca Al-Quran, beliau mendengarnya. Ibnu Mas'ud bahkan minta kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini, sampai ketika Rasulullah minta iqra' alaih, baca Al-Quran untuk. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, aku membaca Al-Quran kepadamu dan kepadamu Al-Quran itu turun. Maka Rasulullah mengatakan, aku menginginkan untuk mendengar dari selainku. Maka ini kita lihat Rasulullah SAW, ya, mendengarkan bacaan dari para sahabatnya. Dan ada adab yang lain yang banyak sekali. Dan tentunya kalau kemudian kita bahas lebih banyak lagi, ya, butuh kepada daurah lagi, ya.
Maka ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali apa sudah kita sebutkan ini sudah kifayah, sudah mencukupi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam beberapa pertemuan ini menggugah kita untuk kita benar-benar lebih perhatian mengawali. Sekali lagi tidak ada istilah yang terlambat dan juga tidak ada istilahnya selagi masih ada kemampuan. Maka mudah-mudahan Allah, kiranya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita dimudahkan dalam perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan termasuk ahlul Quran, karena ahlul Quran adalah ahlullahi wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah jawab. Ada urusannya kami guru ngaji di rumah. Bagaimana caranya kita tegas dengan murid yang diajari tidak mendengarkan, tetap saja mengaji bercelana pendek, kadang tidak memakai kopiah. Apakah kami suruh berpakaian yang rapi? Sekali lagi ini anak-anak ya. Maka kita bimbing mereka. Dan ini kebanyakan dari awamul muslimin. Kita ajari mereka adab-adab yang baik. Bagaimana adab yang baik ketika seseorang itu mengaji. Maka ini juga butuh pada kesabaran. Yang seperti ini kemudian dimarahi, yang kemudian menjadikan dia lari dari belajar Al-Quran. Maka ini tentunya adalah mau datang sudah satu keberuntungan. Ya. Mau datang sudah alhamdulillah. Tinggal berikutnya dibimbing dengan baik. Maka manakala kita membimbingnya dengan baik, insyaallah taala ini juga akan bisa berhasil. Tentunya adalah 1, 2, 3 kali dan seterusnya, insyaallah akan bisa. Apalagi anak-anaknya masih anak-anak, insyaallah akan lebih mudah untuk kemudian. Dan temperamen anak-anak kita, sebandel-bandelnya anak-anak kita masih ada rasa takutnya, masih ada rasa takut karena rasa malu atau rasa sungkan. Mungkin kita dengan cara-cara yang bagaimana untuk kemudian bisa menjadikan dia itu mau nurut. Kalau toh tidak dengan satu cara, mungkin dengan cara yang lain yang kira-kira si anak ini bisa nurut. Sekali lagi anak-anak kita, umumnya kita di orang timur ini masih lebih mudah untuk dibina. Karena pengalaman kalau melihat orang-orang Arab ini, babi ini la haula wala quwata illa billah. Sudah luar biasa ya. Namanya rotan itu harus di tangan. Ya. Mengajari mereka itu ini saja digebuk masih hehehe. Ya. Ini subhanallah. Digebuk itu masih seperti itu. Sampai bapaknya sendiri ngomong, pukul saja, pukul itu setan itu nih bapaknya nih. Kayak kita orang ya. Maka jangan putus asa kepada yang mengajari ini, insyaallah ada kebaikan yang besar. Wallahu ta'ala. Apakah negeri kita ini terdapat qurra yang memiliki sanad kepada Rasulullah? Banyak. Qurra yang sanad kepada Rasulullah SAW ini banyaknya. Di Indonesia banyak sekali. Qiraatus sab'ah banyak sekali. Hanya sebagaimana kita mengerti, kebanyakan bukan dari kalangan ahlus sunnah. Ini masalahnya. Ya. Jadi maka saya katakan ahlus sunnah lebih berhak ya, daripada mereka ini. Yang kita dapati kalau tidak murabal dari sisi penampilannya dan seterusnya, kalau tidak ya sufi ya. Dan itu saya dapati, masya Allah, seorang hafidz Quran dan juga menjadi di Indonesia ini
Tapi subhanallah dia buat khurafat. Ya. Dia nulis buku kaitan dengan Fadail Asmaul Husna. Fadail Asmaul Husna. Keutamaan Asmaul Husna. Khurafat-khurafatnya la haula wala quwwata illa billah. Ini kebanyakan seperti itu ya. Kalau sanadnya banyak ya. Ya sanad qiraatus sab'ah bahkan qiraat asyrah juga arba'ata asy ini banyak ya. Di Indonesia banyak. Hanya yang kebanyakan ya seperti itu ya. Ya fusak ya, kadang-kadang kita lihat dari sisi fusak dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, halikul lihya ya. Atau itu tadi sufi ya. Akidahnya enggak karu-karuan ya, itu banyak seperti itu. Allah musta'an. Maka sekali lagi ini memicu pada kita orang-orang seperti itu daham lagi ya. Hafid Quran. Saya kira subhanallah ini ngelepus enggak habis-habisnya. Hafid Quran ini insyaallah. Kadang-kadang saya geram lihat seperti ini ya. Ini ahlul Quran tapi tidak berhak dengan Quran ya. Maka dari awal saya katakan kita ahlus sunnah ya. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bentang kepada kita dengan sunnah lebih berhak dengan ini dari yang lainnya. Maka sekali lagi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Dan kemudian berikutnya insyaallah akan muncul ya. Berikutnya dalam beberapa tahun ke depan insyaallah. Dan ini sekali lagi tidak menutup kemungkinan. Dan mereka yang seperti ini pun juga ya karena didikan seperti itu. Artinya apa yang ada di lingkungannya. Namun sebenarnya hati mereka pun juga masih mau menerima kepada kebenaran, kepada sunnah. Kadang-kadang orang-orang seperti ini sebenarnya karena mendapatkan itu yang mereka dapatkan. Ya, artinya mereka yang ada pada didikan di pesantrennya seperti itu, di lingkungannya seperti itu. Dan ini pengalaman kita di Al-Madinah. Ya. Awal Mahatahfidz untuk putri 2 kali. Kita ambil dari Demak waktu itu. Tapi tentunya kita kasih rambu-rambu. Kita kasih rambu-rambu nanti ngajar Quran dan jangan begini kita kasih rambu-rambu. Nah, kalau nanti berbuat macam-macam ya nanti lain masalah ya. Dan silakan ada inzar dan seterusnya. Walhamdulillah 2 orang ini setelah masuk pesantren tidak mau kembali kampungnya. Keluar sudah mutahajjibah. Nah, bisa terwarnai terfitwah dengan sunnah. Alhamdulillah. Akhirnya diambil sama ikhwan sudah hilang lagi ini. Datang lagi tak cari mumet lagi, cari satu lagi alhamdulillah dapat. Ini juga sama kasusnya, sudah mulai ya sama orang tuanya mau dijodohkan sama mereka nggak mau sudah, mintanya yang lagi. Hanya diambil sama ikhwan, bubar lagi. Ini repotnya ya, Allah musta'an. Jadi dari sini kita mengambil ibrah bahasanya orang-orang seperti itu juga sebenarnya butuh kepada dakwah. Ya. Orang seperti itu sebenarnya cuman bagaimana mendekatinya itu saja. Pendekatan kepada mereka begini yang apa namanya? Ternyata ini satu kita dari situ kita mengambil ibrah ya. Justru kita masih banyak. Inna Allah musta'an. Wallahu ta'ala. Bagaimana hukumnya bagi wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Apakah diperbolehkan atau tidak? Ini Syekh Abdul Aziz An-Nusyiri menjelaskan bagi orang yang haid ini dibolehkan. Kata beliau dibedakan antara haid dengan yang junub. Kalau junub sama sekali tidak boleh karena kan haid. Ini kata beliau dan juga dari para imam yang lain mengatakan kalau ini dikhawatirkan aja akan lupa dengan Al-Quran itu. Hanya saja tidak boleh menyentuhnya. Ada membacanya itu tetap dibolehkan. Adapun orang yang junub maka ini tidak dibolehkan sebagaimana hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, kemudian dibedakan sama-sama junub antara haid dengan junub ini. Sisi lain adalah karena haid ini dikhawatirkan. Haid ini juga tidak berlangsung sebentar. Maka kalau kemudian sampai lama, seminggu misalkan kemudian tidak, ini dikhawatirkan nanti akan lupa dengan Quran ini. Ini wallahu ta'ala.
Dan tentunya ini juga silang pendapat yang juga cukup cukup untuk kemudian kita juga menelaah lebih banyak lagi, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Mulakhas Fiqhnya masalah ini. Ini Allah Ta'ala. Bolehkah membaca Al-Quran hanya dalam hati atau tidak melafadzkannya? Ini bukan membaca, ya. Ini bukan membaca, namanya membaca adalah melafadzkannya. Karena membaca dalam hati ini bukan tidak ada hurufnya, ya. Namun tentunya dalam hal ini kalau dalam rangka untuk seperti tadi ini artinya untuk menjaga diri. Seperti misalkan kita dalam keadaan junub, dalam keadaan ini, kemudian kita baca dalam hati kita untuk kita menjaga kepada hafalan kita agar tidak lupa, maka ini tentunya adalah dibolehkan seperti itu. Namun tentunya ini dalam keadaan junub dan yang sisanya. Adapun kalau dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci, artinya tidak terkena janabah, maka mengapa kemudian masih harus dengan hati? Apa menghalangi itu kalau memang lisan kita bisa? Maka ini adalah tarkul aula, meninggalkan keutamaan dari keutamaan melafadzkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka satu huruf satu hasanah. Meskipun dalam keadaan tidak berwudu boleh untuk kita membaca Al-Qur'an fi dhahril ghaib. Wallahu ta'ala. Bolehkah mengikuti lagu bacaan Al-Quran seperti Masyair Rasyid atau Ahmad Su'ud? Seperti ini taklid. Ini taklid kepada a'immah. Maka kalaulah bertaklid, ini taklid yang menjadi standar. Karena kadang-kadang taklid kepada suara seseorang tanpa muraat kepada ahkam tajwid. Jadi ini banyak seperti itu, mengikuti kepada alunan suaranya dan tidak memperhatikan kepada ahkam tajwidnya. Jadi muraatnya kepada alunan suara. Maka ini tentunya yang akan menjadikan lahan di sini. Dan ini tidak dibolehkan. Namun kalau kemudian tetap menjaga dengan tajwidnya, maka tentunya mengikuti kepada yang mujawwad, pada bacaan-bacaan yang mujawwad. Dan ini insyaallah lebih baik. Allah Ta'ala. Sudah malam ini ya. Baik, barangkali ini saja dulu yang kita bahas pada kesempatan pertemuan ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan ini mudah-mudahan bisa menggugah kepada kita, mudah-mudahan untuk kita mengawali, untuk kita perhatian dengan Al-Quran Karim, dengan kita mengawali dari diri kita sendiri, keluarga kita. Insya Allah kalau kita mengawali dari keluarga kita, dari diri kita dan kemudian keluarga kita, mudah-mudahan dalam beberapa tahun yang akan datang muncul keluarga-keluarga yang dalam naungan Al-Quran Karim, senantiasa makmur keluarganya atau rumahnya dengan Al-Quran Karim. Dan seperti ini insya Allah ta'ala akan lebih terjaga daripada gangguan-gangguan syaitan. Ini bagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, keutamaan-keutamaan dari rumah-rumah yang dibacakan pada surat Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran, insya Allah ini akan jauh daripada gangguan-gangguan syaitan, dan bila ketenteraman dalam rumah tangga kita akan terwujud. Ini faedah yang lain dari sisi kita memperhatikan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita mengawali perhatian kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan memberikan sabar dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk digolongkan orang-orang yang ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Amin ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istima'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.